ngakak banget sampai di search di Google, ya kan, di post, ya kan, tai udang itu bahaya atau tidak kalau dimakan, boleh atau tidak kalau dimakan, ya kan. Gini ya. Pola netizen yang maha benar. Farida Nurhan mengomentari kritik kode blue terhadap warung oseng Bang Madun. Salah satu kritik kode blue terkait tai atau kotoran udang yang belum dibersihkan dalam salah satu masakan. Farida Nurhan lantas menunjukkan hasil pencarian di Google terkait tai udang apakah boleh dimakan. Pencarian tersebut menghasilkan fakta bahwa tai udang tidak berbahaya untuk dikonsumsi. Lebih lanjut, Farida Nurhan menyindir kode blue King of F&B. Sebagai informasi, dalam review terhadap warung oseng Bang Madun, kode blue memberikan skor 3/10. Lebih rinci, skor untuk rasa hanya 6, sedangkan harganya dinilai mahal sehingga hanya memperoleh skor 1. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Baru kali ini orang makan tai udang nggak apa-apa, nggak jorok. Gue aja yang alergi udang tahu, udang yang masih ada tainya itu aja nggak sehat, jorok. Tapi nggak apa-apa. Kalau sepupunya udah ngomong, inget harus nurut. Tapi alangkah baiknya apa? Sepuh dulu yang nyontohin. Nah sepuh mukbang dah tuh, mukbang tai udang. Nah nanti udah selesai mukbang, orang-orang pasti pada ikutin tuh. Kayak, wih gila Omay, tren yang diciptain Omay keren banget, kita harus ikutin gitu kan. Pasti orang ikutin, soalnya kan tinggi dipsi sepuh, ayo buruan. Nggak, saya nggak komen tentang sepuh-sepuhan. Saya mau komen tentang tai udang aja. Boleh nggak sih dimakan sama ada dampak kesehatannya apa enggak? Nah, di bagian belakang udang itu sebenarnya ada saluran pencernaannya. Nah, kalau namanya saluran pencernaan, ya otomatis di dalamnya ada tainya. Jadi ya bisa dibilang ya memang ini tai udang gitu. Dan isinya ya macam-macam. Ada kuman, termasuk dalamnya bakteri, parasit, setelah itu ada pasir juga. Yang kalau kamu makan dalam kondisi mentah, ya beresiko berdampak ke kesehatanmu. Tapi kalau udah dimasak sampai mateng, ya sebenarnya bakteri yang ada di dalam saluran pencernaannya ini ya akan mati juga, dan ya aman sebenarnya buat dikonsumsi. Tapi pasirnya kan nggak hilang ya, jadi ada kemungkinan tekstur udangnya itu rada-rada berpasir, dan ya nggak semua orang suka begituan. Jadi kesimpulannya boleh dimakan apa enggak ya sebenarnya boleh-boleh aja selama udangnya itu bisa dimasak sampai benar-benar matang sehingga bakteri kuman-kuman di dalamnya itu mati. Tapi kalau buat saya sendiri, saya lebih prefer kalau bisa dibersihin sih, karena tekstur pasirnya itu emang mengganggu, dan untuk sebagian orang dengar kata tai udang itu menjijikan aja gitu ya, nggak sulit juga buat dibersihin, kenapa nggak dibersihin aja gitu. Tapi nggak tahan mau komen dikit. Doxing and body shaming is never right, never cool. Kayak mana? Aduh, perkara tai udang nih gak kelar-kelar ya. Pertama nih ya, saya mau buka suara saya, tapi bukan chef Renata loh ya. Tapi ya setidaknya saya pernah bersekolah di bagian hospitality, kitchen industry, yang tahu mengenai soal praktek dan teorinya. Ngakak banget sampai di search di Google, ya kan, di post, ya kan, tai udang itu bahaya atau tidak kalau dimakan, boleh atau tidak kalau dimakan, ya kan. Gini ya, food safety itu penting, kebersihan dalam makanan itu penting, apalagi kita jualan, ya kan, kita serve ke orang yang kita nggak kenal, kita nggak tahu sensitifnya di tubuhnya itu apa. Kalau ada orang yang perutnya sensitif, makan tai udang terus muntah-muntah, gimana? Let's say, pedagang kaki lima, jualan seafood, ya kan, dia serve udang, bumbunya enak, udangnya fresh, tapi satu minusnya, tainya nggak dibersihin. Mungkin ada orang yang nggak peduli, ya kan, tapi ada orang yang peduli banget sama itu tai udang, yang cuman di punggungnya warna hitam itu, terus jadi nggak mau makan lagi di situ, gimana? Oke, kalau soal rasa itu tergantung lidah masing-masing. Masing-masing punya customer sendiri, masing-masing punya pasarnya sendiri. Tapi kalau kebersihan gimana? Kadang soalnya orang kalau makanannya enak tapi kebersihannya enggak atau kurang, malah itu nggak bakal mau datang lagi sih. Ini juga salah satu saran buat para pembisnis F&B. Kita lihat secara teori ya. HACCP, Hazard Analysis and Critical Control Point, Known and Used Food Safety Management System. It can be used effectively in all size and types of food business. Jadi si HACCP ini adalah suatu organisasi yang menganalisis tentang food safety dalam F&B cenah. Jadi beberapa komponen HACCP yang bakal gue tunjukin nanti ini sangat efektif bila diterapkan komponen-komponen itu di dalam bisnis F&B kalian. Jadi si HACCP ini punya 7 komponen prinsip. Kalian bisa baca sendiri, inilah pokoknya ini materinya. Dan pada udang memang Google itu ngeklaim kalau misalnya si udang itu tainya itu aman dimakan karena itu balik lagi ke masing-masing, karena yang bagian punggung udang itu adalah ususnya, which is kayak jeroannya gitu kan. Itu
tempat makanannya, dan kalian harus tahu kalau udang itu tinggal di bawah dasar laut, berarti dia makan kayak plankton, dia makan pasir. Jadi ya bayangin aja kalau misalnya kalian makan pasir. Ini tapi tidak seriskan pada udang yang belum matang. Kalau udang yang belum matang itu mengandung bakteri E. coli. Nah, apa yang terjadi kalau misalnya bakteri itu ada di tubuh kita? Itu termasuk food poisoning alias ya keracunan makanan. Nah, ini soal E. coli, dia bisa menyerang manusia atau hewan, terus bekerjanya 12-24 jam, dan bisa simptomnya itu ya kayak diare gitu. Nah, pentingnya tuh apa? Kebersihan itu utama. Soal rasa atau ciri khas itu bisa disetting, bisa diperbaikin. Tapi kalau misalnya kebersihan itu adalah trust ya. Jadi customer bakal percaya lagi atau enggak sama kita, itu tergantung kebersihan kita gimana. Kalau kita bersih, kita punya bisnis, apalagi makanan yang masuk ke dalam tubuh kita itu bersih, ya pasti customer bakal percaya sama kita. Tapi kalau misalnya udah kotor, gue yakin 80% orang nggak bakal mau datang. Dan sebagai food vlogger, seharusnya ya kebersihan itu dijadikan poin penting dalam proses review kalian ya. Jadi jangan asal ngomong enak, nggak enak, enak, nggak enak. Menurut gue, Code Blue itu benar-benar keren sih. Karena ya dia sedetail itu, sampai kebersihannya, sampai tai udang, nggak ada yang sedetail itu gitu. Dan menurut gue kalau Indonesia ini mau maju dalam bidang F&B-nya, padahal kan kita juga tahu makanan khas daerah kita tuh enak-enak, bumbunya pokoknya paling komplit lah, dan flavorful gitu kan makanan Indonesia. Ya hal-hal sepele seperti itu ya memang harus diperhatikan untuk kemajuan. And FYI, banyak orang dari luar yang kerja di Indonesia dan dia stay di Indonesia mungkin selama 1 tahun, 2 tahun atau lebih, itu banyak yang baru tinggal di Indonesia itu masuk rumah sakit. Karena apa? Karena makanannya, bukan karena dia nggak terbiasa sama makan Indonesia, tapi karena hygiene-nya itu. Jadi menurut gue itu penting banget sih, apalagi misalnya kalian ya di start dari kaki 5, ya seharusnya punya inovasi yang baik untuk menjadi lebih maju. Karena kan kita nggak tahu ke depannya. Jangan sampai cuma gara-gara hal sepele yang bisa diperbaikin itu jadi merusak atau menghapus peluang kalian untuk jadi lebih maju gitu. Duh, ini si Oma ini nggak banget sih bikin story kayak gini. Jadi gue pernah pergi makan seafood bareng temen, dan temen gue itu sama sekali nggak ada riwayat alergi seafood loh sebelumnya. Terus di tempat makannya kita pesen udang, cumi, kangkung, pokoknya seafoodnya kita pesen cuma udang sama cumi. Dan waktu itu kita juga notice ada beberapa udang yang di dalamnya kayak ada benang-benang hitamnya kayak gitu. Tapi tetap dimakan sih, lapar kali ya. Nah, habis makan kan kita misah tuh pulang masing-masing. Nyampe rumah terus gue cek IG story, lah kok temen gue yang tadi makan bareng masuk UGD. Di updatean story-nya itu gue liat matanya bengkak sampai segaris segini nih matanya ngeliat. Gue chat kan, tanya kenapa. Nah, dia itu balasnya lama banget, pokoknya ya beberapa jam kemudian lah, mungkin gak pegang handphone juga kan lagi sakit. Nah, pas balas dia bilang habis makan seafood tadi dia jadi sesak nafas, terus pas nyampe UGD itu dia lihat si matanya udah bengkak banget kayak gitu. Nah, dokternya kan nanya habis makan apa, ada alergi apa gitu kan. Nah, dia cerita kalau dia habis makan seafood, tapi dia juga bilang kalau dia gak punya riwayat alergi sama sekali. Nah, si dokternya ini bilang bisa aja alerginya muncul karena si seafoodnya ini tidak dibersihkan secara benar atau nggak fresh. Yang nggak pasti juga si alergi teman gue ini muncul karena si udangnya, apa karena cuminya. Tapi intinya gara-gara si seafoodnya ini nggak bersih kan. Nah, poinnya yang mau gue bilang di sini, si Omai ini kan punya followers berjuta-juta ya. Harusnya tanggung jawab lah kalau mau kasih info ke followers, tambah literasi gitu, nggak main asal nyomot dari Google. Kasian. Iya kalau followersnya pada kritis. Nah, kalau followersnya garis keras, dikasih info aja aja, didengerin tuh semua apa yang dibilang Omai. Takutnya ada yang awalnya nggak alergi, terus nyepelein kotoran udang nggak bahaya kok, aman aja buat dimakan. Tiba-tiba ada yang kena alergi gimana? Gara-gara makan si udang itu. Nggak kasihan? Oma itu nggak berhenti sampai situ aja, dan dia masih kayak nyindir gitu. Lihat deh captionnya di Instagramnya Omai, dan baru kayak upload 2 jam yang lalu. Kayak mana? Ini kan Code Blue tuh awalnya tuh dia nggak ada masalah sama Omai, tapi kenapa Omai nyari masalah sama Code Blue? Sumpah gue kaget dia berani dengan hal-hal viral yang lagi berjalan di TikTok. Dia masih berani-beraninya bikin story nyenggol Code Blue yang literally dia nggak ada salah apa-apa anjir. Gue bikin video ini bukan pengen ikut-ikutan dramanya, cuman gue kaget kok bisa dia gak ngerasa bersalah dan dia malah tetap nyenggol Code Blue, nyenggol Juju. Padahal mereka tuh nggak ada salah sama Omai. Mereka tuh nggak bikin masalah, mereka nggak bikin perkelahian gitu. Mereka cuma review rumah makan yang kotor. Udah, that's it. Sumpah kaget. Kayaknya gue malah ngeliat status ini di tag. Ini bukan bahaya atau enggaknya sih, tapi kan ada orang yang jijian dan ada orang yang enggak. Nah, rumah makan itu seharusnya kan ya lebih baik dibersihkan gak sih? Karena selama gue beli dimanapun, gue makan di resto manapun, pasti nya dibuang gitu. Gue masak di rumah aja nya gue buang gitu loh. Kecuali di rumah sendiri masak, ada nya dimakan sendiri, ya nggak masalah juga kan, gak ada yang permasalahin. Ini kan tapi warung makan, ngerti gak sih konsepnya adalah warung makan? Pakai nge-google di tag segala lagi.
ya. Kita kan bukan ngomongin bahaya atau enggak ya, cuman jijai makan iya nggak sih, walaupun udang. Capek banget gue melihat perdramaan di TikTok ini. Kita bahas kotoran udangnya dari segi kesehatan. Jadi sorry aku nggak bisa nimbrung di drama mereka karena aku bukan reviewer F&B ya, seperti dua pihak itu tadi. Tapi aku dokter dan aku bisa menjelaskan keterkaitan tai udang terhadap kesehatan. Nah ini adalah gambar anatomi udang ya. Ini jelas banget stomach, ini adalah perut ya, perut dari udang yang memang ada di kepala, dan ya gut ya, gut. Nah yang di bawah yang warna kuning itu adalah ususnya, dimana kalau misalnya kita lihat ya udang yang hitam-hitam itu adalah ususnya ini. Sebetulnya usus udang tuh warnanya bening, cuman kan di udang ini di dalam ususnya tuh kotor banget. Jadi ada cacing, ada parasit, ada pasir, dan itulah yang menyebabkan usus ini berwarna hitam. Pertanyaannya apakah berbahaya atau tidak? Sebetulnya sih tidak berbahaya selama udang itu dimasak dengan matang. Betul-betul matang sehingga mikroba-mikroba yang ada di kotoran udang itu bisa mati sepenuhnya. Cuma ya, kelemahannya satu, di dalam usus udang itu tuh juga ada pasirnya, karena kan memang dia hidupnya kan di tambak kayak gitu ya, dan memang dia tinggi sekali kandungan pasirnya, sehingga kalaupun memang dimasak dengan matang itu masih terasa pasirnya, karena ya pasirnya memang ada di dalam ususnya. Kemudian yang kedua, nah kotoran udang seperti aku bilang, dia itu kan ada mikroba-mikroba, ada parasit-parasit, dan ada kuman-kuman yang lain, sehingga dia tuh bisa mencetuskan reaksi alergi pada manusia-manusia yang memang sensitif alias alergi terhadap seafood. Ini ya kalau matang aja sudah terjadi seperti itu untuk orang-orang yang sensitif. Bagaimana kalau misalnya udang itu tidak matang, misalnya dimakan mentah-mentah? Pastinya untuk terjadinya reaksi infeksi akibat E. coli ya, yang memang hidup di dalam kotoran dari udang itu akan menyebabkan masalah kesehatan yang serius ya untuk manusia, misalnya sakit perut, diare, muntah-muntah, seperti itu. Jadi meskipun penuturannya ya menurut ilmiahnya memang tidak apa-apa dikonsumsi selama matang, kalau menurutku kenapa tidak dibersihkan sekalian, yang memang menunjukkan bahwa itu hygiene dan menunjukkan ya kepada pembeli kalau misalnya kita menjual udang bahwa kita itu memang menjaga kebersihan banget di makanannya dan bisa mengurangi reaksi infeksi gitu loh, karena tidak ada yang menjamin bahwa makanan yang kita jual itu memang mateng banget gitu loh. Jadi sekian penjelasanku tentang tai udang. Kalau misalnya ada yang ditanyain lagi, komen di bawah ya.